Satu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandung, yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha MAN 2 Bandung, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, para pendidik MAN 2 Bandung, para senior Bunung di mute, Bunung. Oke, cek. Ya. Ya, ada. Alhamdulillah saya sampaikan pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap maya dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah. Kami sampaikan juga doa dan salam kepada Bapak Ibu yang pada pagi hari ini masih dalam kondisi sakit ya, atau mungkin ada keluarganya yang sakit. Kita hantarkan dengan doa semoga yang sedang sakit pada hari ini diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bagi keluarga yang sedang diberi musibah, anggota keluarganya yang sedang meninggal, juga mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan ketawakalan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Baik Bapak Ibu semuanya, awal tahun ajaran akan kita jelang tanggal 12 Juli 2021. Kita akan kembali melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Maka dari itu, pada pagi hari ini kita mengadakan rapat guna menyamakan persepsi, visi, dan misi dalam mengisi tahun pelajaran 2021-2022. Mungkin tak banyak berubah dengan kondisi pandemi pada saat ini dengan tahun sebelumnya. Beberapa aturan pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa kita masih harus melaksanakan pembelajaran dengan metode daring, namun hal ini tidak menyurutkan semangat kita dalam mendidik anak didik kita supaya mereka menjadi siswa-siswa yang soleh-solehah dan berwawasan luas, berilmu pengetahuan. Juga jangan lupa agar supaya anak-anak kita memiliki karakter dan akhlak yang mulia. Baik Bapak Ibu, marilah kita awali rapat pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda rapat pada pagi hari ini seperti yang sudah di-share di surat undangan, yaitu yang pertama adalah pembagian tugas mengajar mungkin untuk tahun pelajaran 2021-2022. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan dulu arahan dan informasi kedinasan dan pembinaan dari Bapak Kepala Madrasah kita, Bapak Dr. Denny Sopiansa, MPD. Untuk itu saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Nung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha MAN 2 Bandung, Ketua Komite MAN 2 Bandung, para waka di lingkungan MAN 2 Bandung,
Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan MAN 2 Bandung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa hari ini kita bisa melaksanakan rapat awal, ya, rapat dinas di tahun 2021-2022. Mudah-mudahan rapat ini bisa memberikan gambaran terhadap Bapak Ibu apa yang memang harus dilaksanakan nanti pada saat tahun ajaran baru. Izin share screen ya. Terlihat Bapak Ibu? Ada Pak. Ya. Ini sosialisasi program madrasah, jadi di sambutan sekaligus arahannya dalam kesempatan ini sebagai satu bekal bagi Bapak Ibu semua untuk bisa kita melaksanakan hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu di tahun ajaran 2021-2022. Ini sudah dikomunikasikan dengan Pak Haidar. Yang pertama adalah ini harus dipahami oleh Bapak Ibu semua bahwa roadmap dari pengembangan madrasah ini yang dicanangkan oleh Kementerian Agama bahwa dari tahun 2015 sampai 2034 ini 2015-2019 tentang mutu tata kelola madrasah. 2020-2024 berdaya saing nasional, 2025 sampai 29 itu global, dan terakhir adalah internasional. Ini canangan bagaimana dari 2015 ke 2034. Nah, kita berarti berada dalam posisi di 2020 sampai 2024, yaitu berdaya saing. Nah, yang selanjutnya 2020 sampai 2023 ini, 2020 kita sudah, yaitu penguatan dasar keunggulan madrasah, menciptakan sistem kemandirian madrasah berinovasi. Nah, sekarang kita berada pada 2021, penguatan fasilitas pendukung keunggulan madrasah. Jadi bagaimana melengkapi sarana pembelajaran berbasis kebutuhan madrasah, meningkatkan kompetensi pengelola GTK dengan adanya nanti pemberdayaan MGMP, maka mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi daya dukung gitu. 2022 nanti mekanisme manajemen gitu ya. Dan nanti bagaimana 2023 penyediaan ruang publik keunggulan. Selain roadmap tadi, itu yang harus kita pahami adalah program prioritas Kementerian Agama. Bapak Ibu harus mengetahui, kecuali nomor 3 Bapak Ibu, revitalisasi KUA, karena ini bukan wilayah kita. Tetapi dari nomor 1 sampai nomor 7, kecuali nomor 3, ini kita harus sukseskan menjadi suatu program prioritas Kementerian Agama yang diimplementasikan khususnya di MAN 2 Bandung ini. Dan ini sudah kita beberapa laksanakan, dari mulai moderasi beragama sudah, transformasi digital sudah. Yang transformasi digital ini nanti akan diprogramkan di madrasahnya kan gitu. Cyber University ini jaringan dengan universitas gitu ya, kita harus bangun nanti melalui BK berarti ya. Bagaimana ini betul-betul menjadi sesuatu yang bisa dengan transformasi digital itu, dengan emis ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan para lulusan kita kan ya. Kemandirian pesantren, karena kita sudah ada kerjasama dengan pesantren As-Sadaturin. Jadi ini pesantren, makanya kita dibuka juga ke jurusan IIK untuk tahun ini. Harapannya yang pesantren, yang ikut pesantren adalah jurusan IIK, jadi saling menguatkan satu sama lainnya. Dan keenam, ini pencanangan durasi beragama. Ini mau tidak mau 2022 itu tahun madrasah. Religious Religiosity Index itu adalah indeks ketaatan beribadah atau beragama di madrasah masing-masing. Nah, ini juga perlu implementasinya, bagaimananya nanti instrumennya disiapkan mungkin oleh kurikulum yang nanti disambungkan dengan PAI. Bagaimana sih
yang disebut dengan indeks atau bagaimana ketaatan beribadah. Nah, dari transformasi digital diturunkanlah menjadi program strategis madrasah, yaitu program yang sesuai dengan Dirjen Pendis, Pendidikan Islam, itu ada RKAM, ada aksi nanti kaitannya dengan AN, Asesmen Nasional, yaitu untuk MI kelas 5 dan untuk MTS kelas 8 dan untuk MA kelas 11. Lalu ini PKB GTK, ini turunannya dari SKP, PKG, dan PKB ya. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, dan terakhir ini adalah EMIS. Nah, transformasi digital ini betul-betul EMIS ini sangat berpengaruh terhadap lulusan kita yang mau melanjutkan perguruan tinggi, bahkan ke swasta pun sekarang harus ada NISN, yang itu semuanya terdata pada EMIS. Jadi EMIS ini sangat betul-betul harus diperhatikan karena sangat fatal dan vital keberadaannya untuk menunjang terhadap kesuksesan seseorang. Nah, dilanjutkan Bapak Ibu, kapan program pembelajaran tahun ajaran 2021 dimulai, bagaimana madrasah memulai, dan bagaimana madrasah menerapkannya. Nah, kapannya ini sesuai dengan Perdirjen Pendis nomor 1836 tahun 2021, sesuai dengan kalender pendidikan, bahwa tahun ajaran 2021-2022 dimulai tanggal 12 Juli 2021. Jadi Bapak Ibu sudah mulai presensi di tanggal itu, dan sampai tanggal berikutnya sampai sesuai dengan kalender akademik, kapan ulangan, kapan PAS, kapan sesuai dengan kalender kan itu. Jadi yang jelas Senin itu harus sudah masuk gitu sesuai dengan presensinya. Terus yang kedua, bagaimana sih penerapannya? Nah, ini arahan dari Pak Dirjen dengan diimplementasikan oleh Pak Kabid lewat Pak Kasih dan kepada kami sebagai kepala. Prinsip pembelajaran di madrasah itu harus melihat kesehatan dan keselamatan. Prinsip umumnya ini harus dipegang oleh Bapak Ibu semua. Kesehatan dan keselamatan adalah yang utama bagi peserta didik, ya, siswa berarti pendidik kita, tenaga kependidikan, dan semua warga satuan pendidikan. Artinya ini kesehatan keselamatan menjadi prinsip umum kan gitu ya. Ya tentunya nanti akan beririsan dengan biaya pembelajaran, terus tadi tantangan global, karena memang dunia saat ini revolusi industri 4.0 itu sangat berubah terhadap perkembangan tantangan global. Terus dunia daya dukung pembelajaran, artinya kan berarti e-learning, Google Classroom, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Siswa, keluarga, dan masyarakat. Ini Bapak Ibu harus dijaga oleh kita bersama. Bagaimana kita, anak kita, istri, suami gitu ya, itu menjadi yang harus utama, kesehatan dan keselamatan. Lalu kesejahteraannya juga, yang mudah-mudahan Bapak Ibu dalam pandemi kondisi seperti ini banyak yang kekurangan, banyak, tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu di Mandua kesejahteraannya bisa terjaga, bisa stabil. Dengan kemarin mudah-mudahan gitu Bapak Ibu ya, adanya mungkin sertifikasi udah cair mungkin ya, uang makan, terus tukin gitu, gaji dan lain sebagainya. Kalaupun ada Bapak Ibu yang masih belum menerima, ya mohon sabar untuk nanti ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Nah, bagaimana juga memulai pembelajaran Bapak Ibu? Yang harus menjadi acuan kita adalah panduan kurikulum darurat ya nomor 279 tahun 2000. Ini tidak berubah Bapak Ibu. Jadi panduan kurikulum darurat nanti dilampirkan di KTSP kita di dokumen 1 oleh kurikulum. Lalu yang keduanya adalah kalender pendidikan yang tadi sesuai SK Dirjennya 1836 tahun 2021, ini menjadi acuan kita. Lalu panduan pembelajaran 4 menteri juga yang terbaru, ini juga menjadi acuan kita untuk memulai pembelajaran. Dan yang keempatnya adalah nanti kita punya di Satuan Pendidikan di Mandua Bandung juga protokol pembelajaran pada Satuan Pendidikan. Jadi tetap kita juga ada kurikulum daruratnya di Satuan Pendidikannya masing-masing. Nah, skema penyelenggaraannya bagaimana juga Bapak Ibu menerapkannya. Jadi ada
skema penyelenggaraan pembelajaran pendidikan madrasah di masa COVID. Tetap kita mengacu pada luring offline dan daring online. Jadi sampai kapan kita akan melaksanakan luring? Kalau secara SKB 4 Menteri itu kan sebenarnya tahun ajaran ini, tetapi karena ada perkembangan COVID sehingga kita ke daring lagi, ke online lagi kan gitu. Tetapi kita menyiapkannya, skemanya adalah luring dan daring. Jadi ketika ada kesempatan untuk luring, kita sudah ada gitu ya, sudah kita sepakati dan sudah ditentukan skemanya itu bagaimana untuk luring dan daring dengan aturan protokoler yang sudah diterapkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini memastikan dan menegaskan gitu ya bahwa kurikulum yang berlaku sekarang adalah 183, baik itu untuk PAS, untuk ulangan-ulangan harian, PAT, ujian madrasah, dan ini dinyatakan KMA 165 sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Dan ini sudah disosialisasikan kepada madrasah swasta juga bahwa ini sudah tidak menjadi acuan. Jadi tidak ada nanti dalam soal pilih gitu kan ada yang mengcopy paste soal yang masih ada unsur KMA 165 kan gitu. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui juga program madrasah di lingkungan ini KKM juga gitu ya, tapi di sini MAN 2 Bandung sebenarnya. Ini kemarin saya ngisi di KKM dan program madrasah di lingkungan MAN 2 Bandung. Yang pertama workshop dokumen 1 KTSP, ini mudah-mudahan sudah disosialisasikan dan ini ternyata kemarin disepakati perwakilan dari MAN 2 Bandung oleh Pak Budi dan saya, sehingga workshopnya sudah kita laksanakan. Nah, tinggal implementasi dari workshop ini untuk menyusun dokumen 2-nya berarti ya tentang RPP-nya, dokumen 3 ya RPP-nya ya, dokumen 1 bagaimana tentang visi misi, dokumen 2 tentang silabus, dan dokumen 3 yaitu adalah wilayah Bapak Ibu, yaitu membuat RPP kan gitu ya. Lalu ada KSM, ya KSM 2 dan 3, KSM dan MIRES, ini sudah disiapkan oleh timnya dan ini sudah siap didaftarkan. Mudah-mudahan nanti Benung dan yang lainnya juga sudah menyiapkan. Kemarin sudah kita laksanakan KSM tingkat satuan pendidikan dan di akhir Juli ini tingkat kabupaten kan. Kalau robotik ini tentatif, kenapa dicantumkan? Karena ini program juga nasional gitu ya. Jadi mau tidak mau nanti minimal kita ada pengalaman bagaimana mengikuti perlombaan robotik gitu. Lalu yang kelima Bapak Ibu yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu juga adalah MGMP. Walaupun sebenarnya MGMP sekarang distimulus oleh Blok Grant, bantuan dari Dirjen Pendis melalui GTK-nya, tapi sasarannya bukan hanya karena ada bantuan itu, tapi justru bagaimana pemberdayaan MGMP. Jadi peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik adanya salah satunya di MGMP. Lalu Bapak Ibu akan menyiapkan yang namanya PAS, UM, dan PAT, lalu SKP, PKG, dan PKB. Ya, ini kaitannya dengan MGMP. Jadi ini karena tiap tahun ini ya harus dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah mau tidak mau sesuai edaran Pak Kabid bahwa di semester ini rapat digital madrasah harus dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan sudah aplikasinya sudah pada ada dan ini diberlakukan untuk tahun sekarang kan. Workshop sistematikannya sesuai dengan surat edaran yaitu B4872. Jadi sistematikannya sudah disiapkan oleh tim. Lalu selanjutnya skema KSM, saya kira ini sebagai sekilas saja skema dari mulai tanggal gitu ya. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu yang tunjuk menjadi pembimbing ini sudah disiapkan oleh terutama oleh pembimbing terhadap calon-calon perwakilan dari MAN 2 Bandung sesuai dengan bidang studinya. Dan pengumuman nasionalnya itu sampai 30 Oktober. Jadi dari bulan ini sampai Oktober ini maraton Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan bisa disiapkan dari sekarang. Termasuk MIRES. Nah ini karena memang MIRES ini
Yang sampai sekarang baru daftar itu 100 berapa ya, dari ribuan. Jadi mudah-mudahan kita sudah mendaftarkan gitu ya MIRES, karena kemarin saya ngecek sudah ada kepanitiaannya untuk menyiapkan hal itu. Tidak jauh beda KSM dengan MIRES dari mulai bulan ini sampai November bahkan kalau MIRES itu, dan itu akan ditayangkan di Metro TV katanya kan. Nah, PASUM dan sebagainya itu nanti dilanjutkan oleh oleh para waka, MGMP berarti kan kepengurusan program kerja, anggaran, standarisasi. Jadi di MGMP itu ada kompetensi yang harus ditingkatkan, yaitu profesional, pedagogis, pribadi, dan sosial, dan standarisasi itu harus dikuasai oleh seorang pendidik di MGMP itu adalah SKL, SI, proses dan penilaian. Lalu SKP, PKG, PKG setiap tahun minimal harus dilaksanakan oleh kepala sebagai perbaikan peningkatan kualitas pemberdayaan MGMP karena adanya regulasi PMA 58 2017. Robotik ini disesuaikan dengan subjek dan objek yang akan memprosesnya, dan aplikasi RDM ini sudah ada di kurikulum di Pak Budi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan dalam situasi kondisi apapun Bapak Ibu, kita punya slogan madrasah hebat bermartabat yang mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang harus bukan hanya slogan, tapi madrasah khususnya MAN 2 Bandung betul-betul menjadi unggul berkualitas. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kepala yang sudah menyampaikan beberapa program MAN 2 yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah Bapak Ibu, kita menginjak ke acara berikutnya yang mungkin ini adalah informasi yang sangat penting bagi kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik di MAN 2 Bandung. Untuk itu kepada Pak Budi yang akan menyampaikan tentang pembagian beban mengajar, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran daring di tahun 2021-2022. Mangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah ruahkan pada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi-tabiin hingga kita semua sebagai umatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala MAN 2 Bandung, Bapak Kepala TU, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan rapat untuk mensosialisasikan program-program terkait dengan kegiatan akademik di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Di situasi pandemi ini tentu saja tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kita serba terbatas sehingga untuk rapat awal tahun pun barangkali ini dilakukan juga secara daring. Tapi mudah-mudahan esensi dari apa yang disampaikan baik tadi oleh Pak Kepala ataupun program-program lainnya itu bisa tersosialisasikan, bisa tersampaikan dengan baik terhadap Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, sebelum nanti saya dibagikan mungkin SK pembagian tugas mengajar sesuai dengan instruksi dari Pak Kepala,
ada beberapa hal mungkin yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Pertama, betul tadi bahwa yang disampaikan oleh Pak Kepala bahwa pada tahun ini dengan adanya PKKM, maka dipastikan untuk saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Itu artinya bahwa kegiatan pembelajaran itu harus kita lakukan juga dengan daring, dengan mengkondisikan pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah kita gunakan. Tentu saja dalam hal ini e-learning menjadi aplikasi yang harus kita buat, aplikasi yang memang diarahkan oleh Dirjen KSKK untuk kita gunakan sebagai seorang pendidik. Administrasi tentu saja itu memang harus kita siapkan di aplikasi e-learning ini. Dan kegiatan absensi pun tentu saja itu harus dilakukan rutin setiap hari nanti di tanggal 12 ke sana. Bapak Ibu guru sekalian, meskipun sebetulnya pada tataran teknisnya kegiatan pembelajaran kita juga mungkin harus memperhatikan juga situasi dan kondisi anak-anak. Karena banyak sekali mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan itu tentu saja harus kita solusikan. Kita harus bersifat fleksibel. Idealnya memang kita mudah-mudahan siswa bisa belajar menggunakan e-learning. Namun ketika pada praktiknya anak-anak mendapatkan kesulitan ketika belajar daring, maka harus dilayani juga dengan memberikan fasilitas pembelajaran sekalipun itu yang paling minimal yaitu dengan WA Group. Jadi aplikasi e-learning ini menjadi satu keharusan, kewajiban sekali lagi untuk administrasi guru. Dan kalau anak bisa belajar dengan e-learning, maka lakukanlah dengan e-learning. Nah, selebihnya kegiatan pembelajaran dikondisikan dengan memperhatikan aspek kebutuhan siswa. Kemudian untuk pembelajaran daring ini tentu saja Bapak Ibu sekalian harus merencanakan program pembelajaran yang nanti mungkin disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian melalui SK pembagian tugas jam mengajar. Dan kebetulan pada tahun ini kelas 10 itu ada 9 kelas yang terdiri dari kelas ilmu-ilmu keagamaan, ilmu bahasa 1 kelas, kelas 10, IPA 4 kelas, IPS 3 kelas untuk kelas 10. Dan untuk kelas 11 dan kelas 12 itu mungkin melanjutkan dari jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi total jumlah 9 kali 3 berarti 27 kelas. Kita pada tahun ini rombel belajar di Mandua Bandung ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini sebagai salah satu evaluasi mungkin dari kegiatan pembelajaran sebelumnya, bahwa sampai saat ini ternyata rapot yang semester genap itu masih belum tuntas. Masih banyak anak-anak yang terus meminta rapot karena itu menjadi syarat dari daftar ulang. Dan kita rapot dari awal kita bahkan kita sudah melakukan pembagian rapot itu sudah 4 sesi di tanggal 18, tanggal 30, kita perpanjang lagi sampai tanggal 5. Bahkan oleh saya dibantu, kemudian sekarang dialihkan. Harus ke BK dulu, kemudian ke penanggung jawab rapot Pak Sodikin dan Pak Agus. Itu kita sudah 4 kali, namun ternyata masih ada juga siswa-siswa yang mungkin tidak peduli dengan hal itu. Sehingga harapannya mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi di tahun pelajaran yang akan datang. Beberapa catatan evaluasi yang mungkin ini menjadi perhatian buat bersama adalah pertama bahwa kegiatan pembelajaran itu memang harus sinergi antara sekolah dengan orang tua dan siswa. Kita mencoba membangun informasi melalui grup orang tua yang sudah kemarin Bu Unung bikin, dan mudah-mudahan orang tua itu bisa masuk di grup sesuai dengan kelasnya, agar apapun informasi itu bisa disampaikan kepada orang tua dari sekolah. Selanjutnya juga mungkin nanti kita akan mencoba penanganan secara berjenjang. Artinya bahwa kenapa kasus rapot itu dibagikan seperti ini muncul gitu sekarang, itu karena mungkin penanganan kita mungkin terlambat. Di antaranya adalah mungkin kelemahan dari kita juga bahwa
ketika siswa akan melaksanakan PTS atau PAT atau PAS, itu harus betul-betul dipastikan mereka sudah lengkap tugasnya. Jadi barangkali mungkin ini sistem yang akan kita buat ke depan, bahwa beberapa siswa yang nanti akan mengikuti PTS, PAS atau PAT itu dipastikan sudah lengkap tugas-tugasnya, sudah lengkap urusan dengan guru mata pelajarannya. Kalau belum lengkap berarti dia tidak akan diberikan username dan password. Sehingga ini tidak akan terjadi sekali lagi penumpukan tugas di akhir yang pada akhirnya membebankan Bapak Ibu wali kelas dan guru mata pelajaran. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru, baik guru mapel ataupun wali kelas yang sudah atensinya secara psikis juga mungkin secara harus berhadapan dengan orang tua gitu ya. Ya mohon maaf sekali lagi karena memang kita mencoba ingin memberikan pelajaran kepada siswa bahwa untuk mendapatkan nilai itu tentu saja harus dengan proses yang benar-benar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan istilahnya kegiatan akademik, insya Allah nanti saya sudah membuatkan beberapa link yang mudah-mudahan ini bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan laporan kegiatan akademik, baik itu untuk LKH-nya, kemudian ada link juga untuk presensi kehadiran, link RPP harian, link agenda harian mengajar, link laporan pembinaan wali kelas, dan ada link juga untuk laporan saran dan kritik yang barangkali ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan link ini nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menunjang tupoksi Bapak Ibu sebagai guru, agar kita mencoba untuk tertib administrasi, segala administrasi yang laporan-laporan yang dibuat melalui link ini, insya Allah nanti laporannya itu akan langsung masuk ke email Bapak Ibu sekalian dan sekolah pun memiliki dokumennya. Dan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ketika kemarin berkas-berkas dikembalikan oleh kurikulum kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu perangkat pembelajaran ataupun LKH-nya, karena kemarin kekhawatiran kita akan ada pemeriksaan irjen gitu ya, sehingga berkas-berkas tersebut itu dikembalikan lagi untuk dilengkapi. Meskipun sebetulnya pada saat ini kita belum ada lagi kepastian untuk ada pemeriksaan irjen, namun setidaknya berkas-berkas dokumen yang sudah Bapak Ibu terima, sudah Bapak Ibu ambil, itu barangkali mudah-mudahan bisa disimpan dengan baik, dijaga dengan baik, agar nanti ketika dibutuhkan itu sudah bisa disiapkan. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, di SK tugas pembagian mengajar yang nanti disampaikan oleh bagian humas Bu Nung, barangkali itu beban tugas yang memang dikondisikan disesuaikan dengan pertama mungkin beban jam mengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik, dan mungkin beberapa di antaranya ada yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas. Mohon dengan sangat agar Bapak Ibu sekalian untuk menerimanya dengan ikhlas, dan kita bersama-sama mudah-mudahan kita akan mencoba membangun komunikasi yang lebih intensif lagi antara peran wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini mungkin tidak akan terjadi lagi di tahun pelajaran yang akan datang. Barangkali mungkin informasi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan ini sebagai informasi untuk workshop penyusunan dokumen 2 dan 3, yaitu penyusunan silabus dan RPP, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14. Dimohon kesediaannya, kesiapannya untuk nanti kita mengikuti acara workshop kembali pada tanggal tersebut di tanggal 13 dan tanggal 14. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Budi informasinya, dan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, saya sudah share link absensi ya, link presensi. Silakan untuk mengisi link presensi, dan juga saya udah share di grup WA ya di Mandua bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk mengisi link di kolom chat. Kemudian untuk SK mengajar tahun 2021-2022 saya juga sudah share di grup WA
beban mengajar Bapak Ibu, mengajar di kelas berapa dan mata pelajaran apa, kemudian jumlah jamnya berapa. Silakan Bapak Ibu untuk mengamatinya di SK mengajar di 2021-2022. Adapun untuk jadwal dan jadwal pelajaran atau jadwal mengajar setiap guru itu masih belum di-share ya. Nanti setelah habis rapat ini kita akan share semua informasi hal itu. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah acara diskusi ya, diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki saran untuk kemajuan Mandua Bandung atau mungkin untuk program-program Mandua Bandung ke depannya, saya buka pada sesi pagi hari ini. Saya buka untuk termin pertama, silahkan untuk 3 penanya. Cek. Barangkali dari Bapak Dewan Guru terlebih dahulu, Pak Haji EF. Coba kelas 12. Bu Sri, tolong dulu mic-nya ya. Pak Haji, mangga. Nah, dadah. Nah, dadah Pak Haji. Atau mungkin kepada Bapak Ibu yang lain, mangga silakan dibuka sesi diskusi penyampaian saran. Yang lain aja dulu. Oh iya, boleh. Tanya jawab, saran, sharing atau apapun bentuknya, silakan. Bu Eka, pada ayah didugikeun. Pak Ridwan. Bu Tati nggak masuk ya? Pak Haji Tahir Aziz, mangga pada ayah didugikeun. Pak Haji Aik. Ayah, Bu. Bunung. 12. Halo, Bunung. Ya. Ini aja koreksi, Bunung. Ya. Ini distribusi jam mengajar tahun pelajaran 2020-2022 hiji. 2122. Ya, 2122. Nah itu, 2122. 2122 Pak Haji. Oh gitu, di sininya kan 2020-22 hiji. Jadi itu aja, koreksi aja gitu. Oh iya. Nuhun pisan Pak Haji. Tenang. Takut saya salah saya sama dengan yang kemarin. Bu Sri mangga. Pak Budi, ini saya udah buka nih yang SK-nya. Berarti saya ngajar wali kelas 11 IPB 11 MIPA 2. Berarti nggak ngikutin yang kelas berikutnya ya, yang bekasnya. Ya enggak, Bu Sri, disesuaikan dengan Jam mengajar. mengajarnya. Karena Bu Sri ngajar di 11 kita. Oh, oke. Disesuaikan dengan tugas mengajarnya, Bu Sri. Ya. Berarti saya ngajar kelas 11 lagi ya. Ya. Demikian juga untuk pembina, kepala perpus, kepala lab, kepala perpus, kepala lab komputer, itu juga sudah ada ya di SK tersebut. Abdi Bunung. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat ini tugas mengajar, ini sepertinya copy paste dari yang kemarin ya Bunung. Mohon maaf sekali ya. Saya kebagian di kelas 10 lagi sama IPA IPS. Untuk matematika wajib di IPS dan untuk matematika peminatan di 10
MIPA gitu kan. Dan kelasnya sama dengan yang kemarin gitu ya Bu Nung. Ya. Kemudian seperti tadi Pak Haji Aik, tahunnya juga sama 2020-2021. ini terkesan copy paste gitu. Mohon maaf sekali ya. Ya, betul. Yang kedua, yang ini tentang penentuan nilai akhir di rapot ya. Kemarin banyak yang komplain. Ya seperti itulah kalau saya menilai gitu ya. Ini berdasarkan kehadiran di KBM, kemudian ulangan harian, PTS, dan PAS, dan PAT gitu ya, yang saya nilai di akhir tahun. Kemudian banyak anak yang komplain, ujug-ujug minta perbaikan nilai. Padahal anak sama sekali tidak mengikuti ujian, tidak ikuti KBM, tidak ada ulangan harian, ujug-ujug minta perbaikan nilai. Yang namanya perbaikan nilai itu adalah anak yang sudah mengikuti ujian, baru ada perbaikan nilai. Kalau anak tidak ikuti ujian, mau memperbaiki nilai bagaimana? Nah gitu ya. Nah itu ada kebijakan juga dari matematika yang tidak ikut sama sekali KBM itu di bawah KKM. Diberi nilai tapi di bawah KKM gitu kan. Tapi anak ngotot sama sekali minta perbaikan nilai harus di atas KKM. Saya kemarin itu tidak bisa dan sudah dilaporkan juga ke Pak Budi ya kemarin itu seperti itu. Kemudian untuk MGMP, mohon maaf sekali ya. Saya terus terang saja tidak aktif di MGMP. Sebab ya walaupun bagaimana ya sampai sekarang itu dari tahun kemarin itu saya sama sekali belum menerima SK surat keputusan tentang MGMP gitu kan. Ini mohon maaf untuk yang pihak sekolah harus diperhatikan sekali tentang SK-nya ya. Jadi kita kerja itu harus berdasarkan SK yang ada. Kemudian yang terakhir tentang sertifikasi Desember 2019. Walaupun bagaimana itu merupakan piutang dari pihak sekolah atau dari pihak pemerintah terhadap guru. Tolong sekali diperhatikan untuk hal ini gitu ya. Mau bagaimana tentang solusinya. Gitu aja Bu Nung, punten sekali apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Haji. Sudah ada 3 orang ya, Pak Haji Aik tadi koreksi SK, kemudian Ibu Sri mengomentari tugas wali kelasnya, kemudian Pak Haji Aan tadi ada 4 hal yang disampaikan. Pertama tentang jadwal, yang kedua tentang nilai rapot peserta didik, yang ketiga tentang MGMP, dan yang keempat tentang sertifikasi 2019. Mangga kepada Bapak Kepala atau Pak Budi untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Terima kasih Pak Haji Aan dan koreksinya Pak Haji Aik juga dari Pak Busri. Untuk yang copy paste ya mungkin tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya Pak Haji. Ada kesalahan tahun, kami mohon maaf gitu ya. Tapi kalau mengcopy paste ya karena memang acuan kami pada tahun sebelumnya. Terus yang keduanya penilaian rapot nilai akhir. Ini yang menjadi yang kemarin saya ikut di rakor tingkat nasional dari Kasubdit kesiswaan dan sekaligus Kasubdit GTK, bahwa memang dalam situasi kondisi pandemi ini itu sangat rentan sekali dalam memberikan nilai. Rentannya itu kenapa? Karena masih banyak siswi kita yang tidak ikut proses gitu ya. Namun disinilah kompetensi Bapak Ibu sebagai tadi kepribadian dan sosial itu mampu untuk menerjemahkan hal itu. Jadi maksud saya ketika
anak memang tidak ikut proses pembelajaran, itu memang harus dipastikan hambatannya, persoalannya apa kan gitu. Karena memang mau tidak mau dalam kondisi situasi pandemi seperti ini nilai harus diberikan. Dan arahannya pun memang sesuai dengan KKM yang sudah diberikan. Jadi Pak Haji An sudah tepat sebenarnya punya pemahaman kebijakan bahwa itu karena tidak ikut proses kan itu. Mungkin kami dari pihak sekolah yang harus memastikan dia itu tidak mengikuti proses pembelajaran itu karena apa? Apakah malas? Apakah memang jaringan, kuota, dan lain sebagainya. Identifikasi itu mungkin yang menjadi catatan bagi kami sehingga kami memutuskan lulus tidaknya atau naik tidaknya gitu ya. Itu yang kedua Pak Haji. Jadi untuk seorang guru dengan 4 kompetensi saya kira sah-sah saja Bapak Ibu memberikan nilai, tidak memberikan nilai. Tapi tugas Bapak Ibu adalah mendidik, memberikan penilaian, memproses, menumbuh kembangkan potensi sikap kepribadian dan spiritualnya, juga keterampilan dan pengetahuannya kan gitu. Lalu yang ketiga, belum menerima SKMGMP karena memang dinamis Pak Haji. Jadi mohon maaf kemarin belum di SK-kan dan sebagainya. Tapi memang dengan perkembangan saat ini MGMP diperhatikan dari mulai hulu sampai hilir. Sehingga dari Dirjen Pendis sampai sekarang dikontrol terus. Siapa yang mengontrol leading sektornya? Jelas adalah pengurus MGMP itu sendirinya, kepala madrasahnya, KKM-nya, kelompok kerja madrasahnya, lalu pengawas, lalu kasih, lalu kepala Kemenag, kepala Kabid, dan kepala Kanwil. Jadi sampai pusatnya yaitu Direktur KSKK Pak Profesor Isom. Jadi untuk saat ini MGMP yang jalan itu kan kemarin MGMP yang memang betul-betul kepengurusannya yang jalan gitu ya. Dan mereka melaksanakan dengan kondisi yang ada. Nah sekarang MGMP ini betul-betul di SK-kan dan dipantau serta diperhatikan bagaimana keberjalanannya sehingga optimal dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik. Dan yang terakhir sertifikasi Desember 2019 hatur nuhun diamutan. Dan ini memang tidak hilang dari rencana terus kami tiap tahun. Itu terus diajukan. Dan sampai saat ini itu masih terus diproses. Jadi hal yang mendasarnya adalah bahwa terhutang ini memang harus ada dana lain. Ya, karena kalau digantikan oleh dana sekarang nanti akan mempengaruhi terhadap dana berikutnya kan gitu ya. Jadi kami terus sudah 2 tahun ini berarti ya mengajukan relokalisasi, terus revitalisasi, dan apa yang diminta oleh pihak terkait kami sudah bahkan dalam 1 tahun itu 3-4 kali kami ke Kanwil melaporkan hal itu. Tapi kemarin Pak Kabid ke madrasah kita dan kita sampaikan mudah-mudahan dalam waktu dekat, saya tidak berjanji Bapak Ibu karena kalau berjanji terus nanti meleset sangat mengecewakan karena ini urusannya adalah tentang keuangan, tetapi karena ini ada pertanyaan jadi saya harus sampaikan kan. Dan Bapak Ibu mohon sekali sabar karena memang hal ini sedang dalam proses kan gitu ya. Walaupun kami ke Pak Kabid kemarin, tolong Pak, karena ini sangat menyangkut, tadi betul kata Pak Jiaan, ini hak dan kewajiban. Kewajiban kita sudah dilaksanakan, tinggal haknya kan gitu. Nah mudah-mudahan kalau lihat dari beberapa pencairan, Tukin sudah terrealisasi, mudah-mudahan ini juga bisa disupport oleh Pak Kabid sekarang, Pak Yusuf,
supaya ini segera direalisasikan. Nah, bulannya dan kapannya saya tidak bisa mengutarakan, tapi kalau ada sinyal, oh ya sudah bisa, saya akan sampaikan segera ke pihak humas, ke pihak bendahara, dan termasuk ke Bapak Ibu semuanya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kepala. Komplementasi mungkin Pak Budi tambahkan? Ya, sedikit mungkin menambahkan Bu Nung. Ya, mangga. Ini terkait dengan jadwal mengajar tadi Bu Sri. Betul memang bahwa penyusunan tupoksi untuk tugas tambahan untuk wali kelas itu memang disesuaikan dengan jam mengajar. Jadi mohon maaf kalau memang tidak sesuai harapan, tidak mengikuti jenjang pendidikan, jenjang kelas sebelumnya maksudnya. Itu yang pertama. Kemudian untuk jadwal itu kenapa pertimbangannya kita menggunakan lagi tahun kemarin. Yang pertama adalah agar Bapak Ibu sekalian tidak direpotkan untuk membuat administrasi. Meskipun sebetulnya itu tidak semua. Jadi ada beberapa guru juga yang mengampu jam mata pelajaran baru mungkin di kelas lainnya. Sekali lagi untuk kesalahan SK, mohon maaf, istilahnya jika memang ada kesalahan, nanti akan kita coba perbaiki lagi. Sekali lagi untuk penentuan tugas beban jam mengajar memang itu betul-betul kita pikirkan sebelumnya matang-matang. Kenapa diberikan lagi tugas seperti itu? Karena sekali lagi untuk mempermudah, memperingan tugas Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir untuk masalah nilai di rapor terakhir, betul memang kita akan terus mencoba memperbaiki sistem yang mudah-mudahan di pembelajaran daring yang sekarang itu pembelajaran daring mudah-mudahan bisa terkontrol dengan baik. Itu mudah-mudahan peran sekali lagi guru mata pelajaran, wali kelas, kemudian dengan kurikulum, dengan orang tua juga mudah-mudahan bisa terbangun sinergisitas sehingga laporan-laporan permasalahan-permasalahan yang ditemukan itu mudah-mudahan dapat disolusikan dengan baik. Di samping mungkin nanti kebijakan-kebijakan dari kurikulum terkait dengan beberapa siswa yang tidak kooperatif, mungkin bahkan yang sekarang juga beberapa siswa setelah kita menjadwalkan untuk pembagian rapot ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan terakhir setelah dengan bimbingan konseling dengan tim rapot gitu ya, Pak Sodingin dan Pak Agus, ketika itu juga masih ada ditemukan misalnya beberapa siswa yang tidak kooperatif, barangkali kita nanti akan coba ajukan ke Pak Kepala Madrasah agar barangkali mungkin untuk siswa-siswa tersebut direkomendasikan saja untuk naik tapi pindah sekolah. Karena tentu saja kita juga mungkin ingin bahwa sekolah itu memiliki reputasi yang baik juga mungkin ya. Jadi kita akan mencoba membangun sistem yang lebih baik lagi lah pada intinya. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin Bu Nung untuk tambahannya. Ya, terima kasih Pak Budi. Itu mungkin Pak Haji ya penjelasan dari Bapak Kepala dengan kurikulum. Kita buka yang kedua. Saya Bapak Ibu yang masih ingin memberikan masukan, memberikan saran. Ya, assalamualaikum Bu Nung. Ya. Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari pengalaman kemarin saya menjadi wali kelas, memang kalau sistemnya semacam yang kemarin-kemarin kita adalah luring, ini adalah sesuatu hal yang memang lebih sulit daripada kita langsung bertatap muka dengan siswa bersangkutan. Untuk itu, mungkin alangkah baiknya, ini baru usul dari saya. Jadi wali kelas itu selain dikasih nama siswa yang akan dibinanya, juga alangkah baiknya dikasih peta siswa selama dia di SMP. Jadi mungkin
siswa itu dari kelas 1, 2, 3 itu ranking 1 atau ranking terakhir. Nah, ini akan mempermudah juga mengenali siswa nanti di pendidikan berikutnya. Kemungkinan sedikit atau banyaknya ini akan berpengaruh pada pendidikan selanjutnya. Itu mungkin Bu Nung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Umi. Memang data siswa sebelumnya itu memang sangat berpengaruh terhadap program-program wali kelas ke depan untuk mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada siswa kita ya. Nah, mungkin data ini bisa diambil dari data PPDB ya, yaitu yang pertama data PPDB. Data PPDB itu melampirkan rapot semester 5 kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu bisa dijadikan sebagai data awal peserta didik. Kemudian yang kedua juga bisa dijadikan data awal itu adalah hasil psikotes yang kelas 10 sekarang itu. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai data awal atau peta siswa tadi ya yang Umi ajukan. Kalau misalkan memang data-data dari SMP-nya memang kita tidak punya data yang secara lengkap gitu ya kalau data lengkapnya. Tapi mungkin bisa dibantu dengan data rapot semester 5 dan data hasil psikotes yang nanti akan dirilis oleh PAI. Mudah-mudahan kita juga bisa menyiapkan data-data itu nanti untuk diserahkan kepada wali kelasnya masing-masing. Mungkin gitu ya Umi. Iya. Dari Pak Kepala atau dari Pak Budi silakan barangkali akan menambahkan. Ya, betul. Memang saya sangat setuju bahwa kita harus punya data awal untuk mendeteksi sejauh mana perkembangan akademik siswa sebelumnya. Ini tentu saja kita akan coba hubungkan, nanti kita akan coba teruskan jalur informasinya. Minimal dari hasil kemarin daftar ulang di kelas 10 itu, data-data tersebut nanti kita akan coba pilih-pilih lagi. Kita akan jadikan data awal mungkin untuk para wali kelas yang akan datang. Di samping itu juga mungkin ini mohon mungkin minta kerjasamanya juga agar para wali kelas untuk bisa berkomunikasi aktif dengan orang tua. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nomor HP orang tua semuanya. Kita sebetulnya sudah membuka grup ya Bu Nung ya, grup orang tua kelas 10, 11, dan 12. Namun ada saja kadang-kadang siswa yang tidak memberikan nomor HP orang tuanya. Nah, mudah-mudahan di samping nanti kita akan coba teruskan informasi tentang grup wali kelas ke wali kelasnya juga. Barangkali nanti ada beberapa yang tidak ada, kita akan terus cari bagaimana caranya supaya mendapatkan nomor dari orang tua tersebut sehingga informasi-informasi ini tentu saja yang terkait dengan sekolah itu bisa tersampaikan dengan baik terhadap orang tua, dan para wali kelas mungkin bisa berkomunikasi mungkin secara aktif ketika siswa-siswanya memang tidak aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Jadi memang ini sebetulnya sesuatu hal yang baru betul ya, bahwa di pembelajaran daring dengan luring, pembelajaran daring dengan situasi seperti ini, kita tidak bisa memantau 100% bagaimana anak apakah belajar atau tidak. Namun dari beberapa laporan kemarin ketika orang tua meminta rapot secara japri ke saya gitu ya, bahwa setelah saya tanya kenapa Bu, anak-anak tidak mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Saya pikir anak saya itu belajar Pak. Saya suka tanya, belajar nggak? Ya belajar. Jadi pengakuan terhadap orang tua itu rata-rata mereka belajar ceritanya, cuman kan kebuktiannya tidak seperti itu. Jadi memang justru itulah mungkin dari guru mata pelajaran juga mungkin ketika ada beberapa siswa ya istilahnya kita lakukan penanganan secara berjenjang dulu, mulai dari guru mata pelajarannya. Ketika guru mata pelajaran mungkin tidak bisa mensolusikan, nanti minta bantuannya kepada wali kelas. Ketika wali kelas tidak bisa mensolusikan, kita coba koordinasi dengan BK. Nah, nanti kalau belum juga menyelesaikan, baru nanti dari kurikulum, nanti baru ke kepala. Ya mudah-mudahan dengan penanganan secara berjenjang ini di dalam pembelajaran siswa itu bisa teratasi dengan baik. Itu mungkin tambahnya Bu Nung. Ya, hatur nuhun Pak Budi. Ini di kolom chat sudah ada yang menulis Pak Budi.
Dari Bu Indri ya. Data awal rapor semester 5 dan hasil psikotes harus nyampe ke Walas katanya ya. Insya Allah kami usahakan ya, dan kami juga nanti akan kerjasama dengan petugas TU, panitia PPDB sama bimbingan konseling mungkin untuk meminta data-data yang diperlukan. Betul. Kemudian ada dari Bu Wenwen. Oh iya. Untuk yang pesantren, harus ada koordinasi pihak sekolah dengan pihak pesantren. Jangan seperti tahun kemarin, banyak siswa yang komplain dan orang tua yang komplain prestasi anaknya turun. Betul. Baik. Itu juga mungkin yang menjadi catatan juga, ada beberapa masukan dari Bu Haji Lina, salah satunya ketika mungkin ini temuan gitu ya, beberapa siswa yang mondok di pesantren, terutama di pesantren yang dekat gitu ya. Itu memang kita harus ada, nampaknya mungkin sekolah mungkin harus ada koordinasi mungkin dengan pihak pengurus pondok gitu ya, agar pesantren harus bisa memfasilitasi kegiatan belajar anak. Kita tidak tahu apakah pesantren melakukan hal tersebut atau sebetulnya pesantren mengabaikan gitu ya, kita tidak tahu karena kita belum komunikasi. Namun yang jelas anak-anak yang sekolah di kita, meskipun mereka tinggal di pesantren, mereka tetap harus difasilitasi oleh pesantren untuk belajar. Jadi kalaupun misalnya HP-nya ditahan ketika di pesantren, mungkin hari menuju belajar apa enten kada dipasikeun heula. Karena kan selama ini pembelajaran daring itu sepenuhnya mungkin kita menggunakan perangkat HP untuk siswa diantaranya. Insya Allah mungkin untuk itu kita akan coba solusikan, kita akan coba koordinasikan dengan pihak pesantren. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Di kolom chat ini ada lagi pesan. Nomor HP orang tua siswa harus di-share di tiap wali kelas biar mudah koordinasi karena nomor HP siswa selalu berubah, katanya begitu Pak. Ini dari Pak Husen Abdullah. Silakan Pak Bud. Betul, Pak Husen, ini menjadi fokus utama sebetulnya, salah satu di antara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mensolusikan permasalahan-permasalahan pembelajaran daring kemarin. Di antaranya adalah tersendatnya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Kita sudah membuat grup, mencoba membuat grup orang tua siswa. Di samping mungkin nanti kita juga tetap menginginkan ada, mungkin Bu Nung bisa dibuatkan, difasilitasi mungkin untuk membuat Google Form nomor orang tua kepada seluruh siswa per kelasnya. Nah itu yang tidak melampirkan nomor orang tua, ya berarti kita terus kejar lah istilahnya. Tapi kadang-kadang kondisinya berbeda juga mungkin Pak Husen, ketika ada beberapa siswa yang orang tua itu tidak memiliki HP. Jadi istilahnya lamun badana naon teh ngengken kamurang kalihna gitulah. Nah itu juga mungkin ada beberapa yang seperti itu, namun tidak semuanya juga. Ya, mungkin untuk data-data nomor HP nanti di sini kan sudah ada grup orang tua kelas 10 ya, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Walaupun belum semuanya masuk ke grup tersebut, setiap grup masuk ke grup orang tua juga ya, supaya nanti komunikasinya juga bisa diawali dari grup orang tua tersebut gitu. Jadi semua wali kelas nanti akan diundang ke grup masing-masing orang tua. Wali kelas 12 nanti akan diundang ke grup orang tua kelas 12. Nah, alangkah lebih baik apabila misalkan wali kelas juga bisa sampai mendata siswa mana saja yang orang tuanya tidak punya HP gitu. Ya kadang memang informasi, ya kita kan kadangnya seuzon ya, anak tengerjakan tugas karena nggak mau diajar atau gimana gitu. Tapi pada kenyataannya mungkin si anak sendiri itu tidak punya HP, sehingga informasi tidak nyampe ke anak tersebut. Bahkan kemarin ada juga yang banyak mengeluh ketika ulangan PTS atau PAS atau PAT itu anak-anak justru minjem HP saudaranya gitu, minjem HP saudaranya, aya nu emangna, aya nu sahana gitu. Nah kondisi ini memang
idealnya itu harus didata oleh wali kelas supaya tindakan kita kepada siswa juga tidak salah gitu. Jadi kita kadang menyamaratakan ketika siswa tidak ada aktivitas itu berarti siswanya malas ya, tanpa ada investigasi terlebih dahulu mungkin gitu ya. Nah, kesalahan seperti ini mungkin untuk tahun yang akan datang bisa kita minimalisir dengan pendataan yang bersifat daring. Kemudian untuk bisa data tersebut untuk bisa digunakan sebagai tindak lanjut dari apa yang kita lakukan kepada peserta didik. Dari Pak Kepala mungkin ada tambahan? Cukup, Bu. Cukup, ya. Bagi Bapak Ibu yang lain yang masih akan berdiskusi, menyampaikan saran, masukan, silakan. Waktu menunjukkan pukul 10.30 ya. Saya rasa untuk Jumatan masih ada waktu setengah jam. Silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan masukannya. Ini ada di kolom chat, ada dari Pak Am Ridwan. Data siswa di rapot baiknya diisi sejak kelas 10. Jangan seperti anak-anak 12 IPS kemarin data diri siswanya masih pada kosong. Gimana Pak Bud? Silakan. Baik, betul. Itu memang salah satu mungkin kekurangan yang ada kemarin. Barangkali ini juga nanti ke depannya, apalagi dengan aplikasi rapot RDM ya, rapot digital madrasah yang baru, sebetulnya ada plus minusnya ketika kita menggunakan aplikasi yang kemarin DNS dengan yang sekarang RDM. Untuk yang aplikasi kemarin itu berbasis offline, artinya ketika ada kesalahan-kesalahan kita bisa menginput, bisa memperbaiki. Namun kekurangannya adalah ketika data tersebut kosong, ketika misalnya wali kelas 10 sekarang, kemudian nanti naik ke kelas 11, ada kalanya wali kelas kadang-kadang membuat aplikasi DNS yang sebelum tanpa melihat dari aplikasi DNS sebelumnya, sehingga datanya menjadi kosong lagi. Nah, kalau dengan rapot digital madrasah, maka otomatis ketika diisi di awal di kelas 10, maka itu akan terus terpakai datanya sampai kelas 11 dan kelas 12. Namun resikonya adalah RDM itu biasanya dia harus mengupload data. Jadi kesalahan-kesalahan kecil itu bisa berakibat fatal ketika itu langsung diuploadkan tanpa diteliti terlebih dahulu. Dan kita akan terus mencoba mempelajari terlebih dahulu aplikasi tersebut gitu ya. Bagaimana dampaknya, kemudian hal-hal pengaturan tes lainnya yang mudah-mudahan ini tidak merepotkan seperti aplikasi ARD ya, aplikasi rapot digital yang kemarin yang pada akhirnya banyak trouble, banyak masalah-masalah yang ditimbulkan dari aplikasi tersebut. Mudah-mudahan dengan rapot RDM ini mungkin lebih rapi, lebih bagus lagi gitu ya, tidak ditemukan hal-hal seperti itu. Barangkali itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Budi. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada atau sudah cukup? Kalau ada saran dan masukan barangkali itu bisa disampaikan juga. Kalau tidak sekarang bisa disampaikan melalui link laporan saran dan kritik. Itu insya Allah dijamin kalau tidak usah mencantumkan nama. Tapi barangkali mudah-mudahan kita memfasilitasi apa saja mungkin yang menjadi masukan kritikan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga ini menjadi bahasan mungkin di rapat intern mungkin seperti itu. Ya, apabila tidak ada lagi yang akan menyampaikan saran dan masukannya, saya informasikan agenda kegiatan untuk 1 minggu ke depan ya. Di awal tahun tanggal 12 berdasarkan kalender akademik itu adalah hari pertama masuk sekolah. Kepada Bapak Ibu berarti wajib mengisi presensi ya, sudah wajib mengisi presensi dari tanggal 12, kemudian presensi diisi dalam rentang waktu jam 6 sampai jam 7 ya, jangan lupa ya. Jam 6 sampai jam 7. Jadi kalau
di bawah jam 6 tidak akan terdeteksi, di atas jam 7 pun nanti diakumulasi untuk keterlambatan, diakumulasi ada pengurangan tunjangan kinerja mungkin itu ya ke depannya. Kemudian di tanggal 12 itu ada kegiatan matsama, 12, 13, 14 itu ada kegiatan matsama. Kegiatan matsama juga dilaksanakan secara daring. Pembukaan tanggal 12 melalui Zoom dan penutupan juga melalui Zoom. Kemudian untuk tanggal 13-nya Bapak Ibu guru diundang hadir untuk mengikuti workshop penyusunan dokumen ya. Workshop penyusunan dokumen 2 dan 3 kurikulum. Untuk penyusunan silabus dan penyusunan RPP. Tanggal 12-nya. Tanggal 13, maaf. 14. 13 Juli kita Zoom lagi ya Pak Budi, tanggal 14-nya itu di masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menyusun silabus dan RPP di rumah masing-masing untuk kemudian nanti dilaporkan ke kurikulum ya Pak Bud. Ya. Untuk 3 RPP terbaiknya itu dilaporkan ke kurikulum dalam bentuk soft file, silabus dan RPP-nya. Dilaporkan ke kurikulum dalam bentuk soft file sebagai bahan untuk penjilidan dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, adapun untuk dokumen 1 di MAN 2 Bandung itu sudah ada tim pengembang kurikulum ya. Dan sampai hari ini kita masih punya agenda yang harus kita kerjakan sampai akhir bulan Juli ini untuk tim pengembang kurikulum untuk menyusun dokumen 1-nya. Kemudian untuk sosialisasi e-learning untuk kelas 10 ya, akan kita laksanakan di tanggal 15 Juli 2021 dan itu akan dilaksanakan melalui Zoom meeting juga. Nah, untuk siswa kelas 10 ini memang karena pengkelasan itu belum fix ya dari Pak II, mengingat adanya ketidaksesuaian data peminatan dengan data hasil psikotes terakhir. Kami masih menunggu informasi fixnya dari bidang bimbingan konseling pengkelasan kelas 10. Mungkin itu efektif belajar tanggal 19 mungkin Bu Nung. Ya, efektif KBM tanggal 19. Tapi untuk Bapak Ibu wali kelas bilih bade berkenalan dengan siswanya, mangga di ini ya Pak Bud, difasilitasi waktu itu ya. Grup WA-nya dulu gitu. Ya, nah, untuk sekarang kan grup WA yang sudah ada berarti untuk grup WA kelas 10 yang sekarang naik ke kelas 11, nanti wali kelas juga akan diundang untuk ke grup besarnya dulu ya Pak Bud. Kemudian untuk membuat grup WA-nya masing-masing per kelas itu saya serahkan kepada wali kelasnya masing-masing agar bisa berkoordinasi secara langsung dengan siswa-siswa yang ada di kelasnya masing-masing ya. Dan wali kelasnya sebagai admin itu yang paling penting. Ya, wali kelasnya sebagai admin. Adapun misalkan nanti siswanya memiliki grup sendiri tanpa wali kelas, itu di luar tanggung jawab kita berarti ya. Jadi yang penting ada fasilitas, ada sarana yang kita gunakan untuk bisa berkomunikasi dengan peserta didik. Mungkin itu saja dulu. Oh ya, kemudian untuk MyRes dan ini ya dan KSM, untuk KSM dan MyRes kita masih sedang melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada para peserta. Alhamdulillah kemarin di tingkat madrasah itu ada peserta KSM itu 42 orang. Dan yang maju lolos ke babak selanjutnya yang akan dibina untuk maju ke lolos kabupaten itu ada 19 orang. Kemudian untuk MyRes kemarin juga sudah ada yang daftar sekitar 16 orang dan sekarang juga sedang dalam proses pembimbingan oleh pembimbingnya masing-masing. Kita doakan saja kepada siswa-siswi yang masuk ke sebagai peserta KSM dan MyRes supaya bisa mencetak prestasi untuk MAN 2 Bandung. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan.
apabila tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita diskusikan, marilah kita akhiri pertemuan rapat pada pagi hari ini, diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Husein Abdullah. Kepada Pak Husein, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhirinya rapat dinas ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap tugas dan aktivitas kita, dan kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa melewati pandemi ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarrin ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Husein, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini informasi terakhir, Kangge absen 2 kali masuk dan keluar. Berarti untuk masuk itu jam tadi rentangnya 6 sampai 7 ya. Untuk keluar berarti jam 4.15 kalau berdasarkan waktu efektif. Ya, jadi nanti dicatat absen 2 kali masuk dan keluar. Baik Bapak Ibu, silakan untuk membuka kameranya masing-masing. Kita akan berfoto sejenak sebagai dokumentasi dari kegiatan ini. Sebentar. Ada 2 slide ya, nanti jadi slide pertama dulu akan saya screenshot. Dulu Bu Haji Ella, Umi. Bu Umi, Pak Yayan, dibuka dulu kameranya biar kelihatan. Ini Mas, Bu Ajang, Bu Yuli. 1, 2, 3. Bentar Bapak Ibu. Sekarang slide yang kedua ya. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di rapat dinas pada pagi hari ini. Saya secara pribadi selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup pertemuan rapat kita pada pagi hari ini dengan pembaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian untuk panitia sama ya, nanti jam 1 kita rapat lagi ya. Link Zoom-nya sama dengan yang ini ya. Panitia sama jam 13 kita akan rapat lagi untuk merencanakan agenda-agenda kegiatan maksud. Haji Aik. Gaduh sampai tuh. Sampai aya kalian Pak. Aya sampai Pak. Di minggu badminton. Aya geraya. Segera dicandak atuh Pak Haji mengabibita unggul. Kayak minggu lagi canak Bapak ya. Dari kali itu. Maika tos nuhun ya Bapak Ibu sadayana atas kehadirannya. Ya, sami-sami Pak. Aduh. Ayo Pak sama. Suara gitu. Tinggal sambung Pak ya. Itu. Haji eta. Aduh eta nyaan euy. Mantap. Pak Haji, Hari mantap Minggu Pak Haji. Aduh. Dari badminton. Ya mangga. Mang Pak Haji Alo. Ayo bagus. Mangga yo. Mantap. Minggu sih sisakan Pak Haji. Biasa di Redbot pola itu. Jadi bumi Pak Haji. Kita aja Bu Haji, Busri. Mohon. Pesan salamnya ke Pak Haji. Mohon manggakeun di ieu. Sareng panjang. Makanan kopi Pak. Iya ti Pak Kepala. Makanan kopi dia. Kepala. Assalamualaikum. Bapak Ibu. Bu Sri sampaikan ya salam. Iya ini nih Pak. Pak Haji Pari. Hapunten pisan tacanya itunya. Salam Baktos. Ya itu sawiyo. Bapak. Mudah-mudahan lancar sadayana. Amin. Hatur nuhun Bapak. Insya Allah Pak Haji mah seueur ama solehna aing bae. Amin. Hapuntenana Bapak bilih seueur kalepatan mun Bapak. Hapuntenana. Ya, segala kalepatan kiranganan. Sami-sami. Salam ka Ibu. Mohon Pak. Kawana pagi pari. Hatur nuhun Pak. Ya, hatur nuhun. Ibu bener Ibu. Ya Pak Dendi ki nelpon itu Bagus. Iya. Dileles Jumatan biasa. Biasa Pak, biasa. Biasa. Tadi tutup tuh. Teh Pak. Janten mah Masjid Aditya dianggo kau Jumatan nama. Oh gitu. Jumatan pakai tenda abdi dibuka kene posen. Oh dibuka kene. Oh dibuka tertutup. Iya kan nambah milarian ya di biru. Oh dari lama Pak Haji Aik. Beres. Udah beres. Sana bagian abdi bagian ya nak. Oh gitu. Pantesan tos aya sampeuna. Cocok. Sampe cau walu aya lah. Aduh, mantap. Jamunya langsung dijamu. Pak Agus. Pak Agus teka dewe ke mana Pak Agus? Ya Pak Agus. Dipegat di Ciparai. Pak Agus. Ya ada Megata di Ciparai cenah. Pak Haji Alo ke mana ya Pak Haji Alonya aduh. Nyen tadi meureun nyawa teh. Serang wae meureun Pak Haji Alo teh kitu. Bu Sani damang Bu Sani. Kemana Bu Sani? Bapak Ibu, abdi izin sadayana nya. Ya, mangga Pak. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi pami jadwal teh atos dikintun ka abdin teu? Ulah ka Bu. Ulah heula we lepat waktosna. Oh iya siap. Ini share. Ditarik deui nya ku Pak Budi nya. Tacan dikintun da? Oh tacan ari aya nu ngintun ka abdi da anu jadwal per orang geuning. Oh terus aya? Nya sahanya ti saha ti Bu Erni kitu? Ya abdi. Oh ti Bu Budi. Nya.
Yang kewe atun abdi ngantosan anu fixna banyak Pak Bud. Ya, belain lepat dia kena. Izin lab sadayana ya. Mohon Bapak Ibu manganya bari tutup di ruangan Nana. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Husen, jembatan dia tuh Husen. Siap. Siap. Nah, ditutup kuno gaduhna. Lapaknya Gimana? pada ditutup. Eta lapak Begitu? jumna pada ditutup. Oh nyamang. Pilih Haji, lamanya iya, Pak Pak. Budi cenah ngantosan. Tata can diusir urang lep heula cenah Pak Budi. Punten Pak Budi ya. Yes. Baru. Tos salami teh banyoy eta tuh. Mangga izinnya ka sadayana apunten. Ya, Jumatan mangga. abdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Gus. Salam berkatu. Pak Gus kadia. Ya, Pak Ji. Besok kadia Sabtu. Sabtu insya Allah, Pak Ji. Ya, siap. Nemok, ya, proyek nemok. Operasi. Ya, Abi hilang ngaladen. Nya, gitulah ya. Kadia. 80.000 seberapa? 80-nya. Nah, ada pernah 60 lah. Veteran beas we. Profesional 80 profesional. Mun asal iya kalau biasa lah di letternya. Ayalah. Ribuan itu. Gerasi gas ya, ada bergerasi gas. Siap, Pak Ji, siap. Alden nyanyinya, Alden, siap lah. Nah, ya siap. Parid. Nujunan Parid. Eksekusi ruang guru. Aduh, Pak, iya. Tarangna Pak, iya, iya nak. Aduh. Taher. Pak Ridwan itu. Leape. Ya. Leape lah. Ya, Assalamualaikum. Salam.